Saudara-saudariku, jumpa kembali dengan saya Clement Sayon SVD dari KKI Unas Sankta Den Haag. Pada minggu biasa yang ke-13 ini, kita diingatkan untuk tetap menaruh harapan dan senantiasa percaya penuh pada Yesus sebagai andalan, sebagai tumpuan harapan hidup kita. Karena itu mengawali suguhan kopi ruhani ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih sayang, Engkau selalu menghendaki yang baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir untuk memberikan peneguhan, memberikan bantuan, kekuatan kepada kami. Kobarkan dalam diri kami masing-masing iman yang teguh akan Dikau. Hari ini dan sepanjang hidup kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampak
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Saudari dan saudaraku yang terkasih, itulah kata-kata awal dari Injil yang kita dengar tadi, yang menceritakan dua kisah yang mengharukan. Pada saat itu datanglah Yairus, kepala rumah ibadat, kepala sinagoga, di tengah kerumunan banyak orang kepada Yesus. Dia meminta bantuan Yesus karena putrinya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bayangkan di tengah lautan massa manusia, Yesus tetap beri perhatian khusus kepada Yairus yang minta bantuan. Dan Yesus dengarkan Yairus yang cuma seorang. Perhatian Yesus tidak terhalang oleh lautan manusia yang mengikutinya. Yesus dengarkan apa yang dikatakan Yairus. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ini ungkapan penuh iman dan penyerahan pada Yesus. Ia percaya Yesus dapat melakukan sesuatu untuk putrinya.
Pada saat yang sama, di tengah himpitan kerumunan orang banyak, tampil seorang perempuan tanpa nama yang menderita pendarahan sudah 12 tahun. Juga ia mau menyerahkan segala persoalannya pada Yesus walau di tengah kerumunan orang. Sudah sekian lama dia berobat kemana-mana, tapi sakitnya tidak sembuh-sembuh juga. Perempuan itu mengungkapkan harapan, iman dan penyerahan dirinya bukan lewat kata-kata saja, tapi lewat perbuatan. Bahwa dia cuma menjamah, menyentuh jubah Yesus. Dia percaya dia akan sembuh. Dari kerinduan yang mendalam akan kesembuhan yang dapat diperolehnya dari Yesus, oleh penyerahan yang total pada Yesus sebagai andalannya, serta oleh imannya, perempuan itu mendapat tanggapan yang luar biasa dari Yesus. Perempuan tanpa nama itu pun disapa Yesus sebagai putri, sebagai anak perempuannya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesus memperhatikan besarnya iman yang ada pada perempuan itu dan menganugerahkan rahmat kesembuhan yang Yesus miliki kepada perempuan itu. Kisah Injil yang menarik ini masih berlanjut, bahwa Yairus yang sudah mendatangi Yesus karena putrinya yang sakit mendapat kabar yang tidak sedap, yakni putrinya telah meninggal. Mengapa masih tetap merepotkan Yesus? Di sini kita dengarkan reaksi Yesus yang sangat menarik. Yesus minta supaya Yairus tetap kuat imannya, tetap percaya. Percaya saja, serahkan semuanya kepada Yesus. Yairus ikuti dan lakukan seperti yang dikatakan Yesus, sehingga putrinya dihidupkan Yesus. Saudari dan saudaraku, mari kita berusaha mengikuti apa yang dilakukan Yairus dan perempuan tanpa nama itu. Apapun situasi yang menantang mereka, menghadapi peristiwa seberat apapun serta menegangkan, mereka tidak menyerah. Mereka punya pegangan dan tumpuan harapan, yakni Yesus. Tidak ada orang lain lagi yang bisa diandalkan selain Yesus. Mereka percaya itu. Maka kepada perempuan itu Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kepada Yairus Yesus berkata, jangan takut, tetapi tetaplah percaya. Jadi percaya adalah kuncinya. Iman adalah kata kunci. Apakah itu juga inti dari kehidupan kita juga di saat pandemi dengan segala varian yang masih melanda kita? Percayakah kita pada Yesus sebagai andalan dan tumpuan harapan kita? Mari kita mewujudkannya dalam segala situasi kehidupan kita. Bahwa kita tetap percaya, teguh dalam iman, cuma pada Dia. Sehingga Yesus juga dapat berkata kepada kita, imanmu telah menguatkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan engkau. Amin. Saudara-saudariku, semoga harapan hidup kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan kepercayaan kita tetap tumbuh dan berkembang.
cuma pada Dia, Yesus, andalan dan tumpuan hidup kita. Dan semoga kita sekalian dituntun, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.